1. Objek penelitian yang meliputi seluruh individu yang berada dalam suatu kelompok dinamakan A. Populasi, B. Sampel random, C. Sampel kuota, D. Informan, E. Responden. Dua pernyataan di bawah ini yang merupakan ciri-ciri dari penelitian adalah A. Bersikap ilmiah dan terus-menerus, B. Untuk memperoleh kebenaran yang hakiki, C. Adanya data untuk pembuktian teori, D. Ada batas waktu dan kebenaran, E. Bersumber dari nilai-nilai pengetahuan dan perasaan. Tiga, seorang peneliti harus kompeten dalam bidang yang ditelitinya, maksudnya adalah A. Harus dapat memisahkan antara pendapat umum dengan pendapat pribadi, B. Harus mampu mengadakan penelitian yang mendasarkan pada metode dan teknik tertentu, C. Mampu bekerja dengan fakta, D. Harus siap menerima pendapat dari pihak lain yang berbeda dengannya, E. Tidak boleh memasukkan keinginan pribadinya yang dapat memengaruhi data lapangan. Empat, penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Hilwai, B. Supranto, C. John, D. Koenjaraningrat, E. Sutrisno Hadi. Lima, penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai seseorang atau sekelompok orang, dinamakan penelitian, A. Sejarah, B. Sosial, C. Eksperimen, D. Alamiah, E. Survei. Enam, orang yang diminta untuk memberikan jawaban dalam suatu proses penelitian disebut A. Populasi, B. Sampel, C. Subjek penelitian, D. Responden, E. Objek penelitian. Tujuh, pada mulanya orang mengadakan penelitian karena terdorong, A. Rasa ingin tahu, B. Ingin mencari masalah, C. Ingin memahami permasalahan, D. Ingin mencari ilmu pengetahuan, E. Untuk mengembangkan pengetahuan. Delapan, penelitian yang mengkaji peristiwa masa lampau termasuk A. Penelitian survei, B. Penelitian eksperimen, C. Penelitian historis, D. Penelitian inquiry, E. Penelitian terapan. Sembilan, dalam membuat rancangan penelitian penegasan judul ditulis dalam A. Isi pokok, B. Penutup, C. Kata pendahuluan, D. Kata pengantar, E. Uraian utama. Sepuluh, munculnya sebuah penelitian sebetulnya karena dipengaruhi oleh naluri manusia, yaitu A. Naluri untuk berkembang biak, B. Naluri untuk memenuhi kebutuhannya, C. Naluri hidup bersama, D. Naluri untuk belajar, E. Naluri ingin tahu. Sebelas, studi pendahuluan yang dilakukan dengan cara membaca artikel, surat kabar, hasil penelitian sebelumnya, dan buku-buku sumber yang terkait dinamakan A. Kunjungan ke lokasi, B. Studi perorangan, C. Studi kepustakaan, D. Studi lapangan, E. Studi kunjungan. Dua belas, sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian yang bertujuan memperoleh keterangan disebut A. Sampel, B. Populasi, C. Objek penelitian, D. Subjek penelitian,
E. Narasumber. 13. Objek penelitian yang bervariasi atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian disebut A. Responden, B. Variable, C. Sampel, D. Populasi, E. Informan. Empat belas. Sistematis, terencana, dan mengikuti konsep dalam prosedur penelitian ilmiah merupakan A. Tujuan, B. Persyaratan, C. Objek, D. Tanggapan, E. Permasalahan. 15. Sampel yang diambil menurut jenjang-jenjang tertentu dari suatu kelompok masyarakat dinamakan A. Sampel acak, B. Sampel strata, C. Sampel wilayah, D. Sampel kuota, E. Sampel kelompok. 16. Salah satu syarat penyajian data adalah harus objektif. Artinya, A. Dapat terwakili, B. Selalu tepat waktu, C. Tidak ada kesalahan, D. Harus memiliki hubungan, E. Sesuai apa adanya. 17. Menurut sumbernya data terbagi atas, A. Data valid dan reliabel, B. Kuantitatif dan primer, C. Data kualitatif dan kuantitatif, D. Data primer dan sekunder, E. Data internal dan eksternal. 18. Analisa sistem transformasi pengetahuan masyarakat tradisional lebih tepat menggunakan metode A. Kuantitatif, B. Kualitatif, C. Bertahap, D. Integratif, E. Holistik. 19. Untuk memperoleh data peserta pemilu, petugas sensus mendatangi setiap rumah untuk menanyakan jumlah anggotanya yang sudah memenuhi persyaratan. Contoh data yang diperoleh petugas sensus tersebut termasuk data A. Primer, B. Sekunder, C. Eksternal, D. Internal, E. Kualitatif. 20. Jika kita mengambil sampel penelitian dengan menggunakan cara undian atau cara ordinal, pengambilan sampel demikian disebut A. Sampel kuota, B. Sampel imbangan, C. Sampel acak, D. Sampel berstrata, E. Sampel wilayah. 21. Pengumpulan data dilakukan dengan cara A. Memerhatikan jenis data, sumber data, dan kebutuhan, B. Memperhitungkan biaya, menyiapkan surat izin, dan sumber data, C. Sistematika, memerhatikan jumlah data, dan biaya, D. Sistematika, terarah, dan sesuai dengan masalah penelitian, E. Memerhatikan siapa responden, sumber data, dan jenis data. 22. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan adanya sebuah perkembangan, menurut waktu pengumpulannya data tersebut dinamakan A. Data internal, B. Data eksternal, C. Cross-section data, D. Time series data, E. Data kuantitatif. 23. Kelemahan observasi antara lain adanya kegiatan yang tidak dapat diamati secara langsung karena sangat dirahasiakan, misalnya, A. Pola pengasuhan anak, B. Pertengkaran suami istri, C. Upacara perkawinan, D. Perceraian, E. Hubungan seksual.
24. Dalam prosedur wawancara perlu diperhatikan waktu yang tepat, misalnya A. Pada waktu informan mempunyai waktu khusus untuk diwawancarai. B. Pada waktu informan mempunyai waktu untuk keluarga di rumah. C. Pada waktu informan berlibur bersama keluarga di tempat rekreasi. D. Pada waktu pewawancara sangat tegang pikiran dan perasaannya. E. Pada waktu pewawancara mempunyai waktu senggang dan santai. 25. Seorang peneliti turun langsung ke lapangan dan mengadakan dialog dengan informan. Teknik pengumpulan data demikian disebut A. Angket, B. Wawancara, C. Kuesioner, D. Observasi, E. Pengamatan.